Bismillahirrahmanirrahim. Praktik coaching untuk supervisi akademik. Kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Assalamualaikum. Mulai ya, Pak? Iya, mulai. Assalamualaikum Pak Atun. Waalaikumsalam Bu Amel. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu Amel. Gimana dengan kabar Bu Amel juga nih? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Bapak ada yang ingin disampaikan nih kepada saya. Ada apa nih Pak? Betul Bu Amel, ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu berkaitan dengan permasalahan peserta didik saya Bu Amel. Baik, tapi kita sepertinya hanya ada waktu 10 sampai 15 menit ke depan untuk berbincang nih Pak. Lalu apa nih yang ingin Bapak sampaikan? Begini Bu Amel, terkait dengan siswa saya yang ada di salah satu kelas saya Bu Amel, pas kebetulan saya ini kan mengajar siswa SMP kelas 7 Bu Amel. Nah, biasanya pada saat pembelajaran di semester pertama itu terutama guru-guru bahasa Indonesia yang terkait dengan peserta didik baru itu mengadakan tes baca dan tulis untuk siswa baru yang akan masuk ke SMP saya. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah 1 semester, akhirnya mengerucut dari beberapa kelas yang saya ampu, ternyata ada 6 siswa yang memang kondisinya itu belum lancar baca dan tulis. Lalu setelah kami treatment, ternyata masih ada satu anak yang memang sampai saat ini dalam keadaan ya belum bisa lah Bu baca dan tulis Bu. Baik, saya garis bawahi ya Pak. Berarti ada murid Bapak yang belum bisa membaca dan menulis. Lalu bagaimana perasaan Bapak melihat kondisi siswa tersebut? Kalau berkaitan dengan perasaan, terus terang saja Bu, saya merasa simpatik melihat ada salah satu murid saya dengan keadaan seperti itu. Padahal murid-murid yang lain sangat bagus akademiknya dan cepat untuk berkembang, Ibu. Ya, menurut Bapak ada di level berapa nih Pak murid Bapak tersebut? Kalau setelah saya perhatikan, lalu saya amati, saya pelajari dari apa yang sudah saya berikan treatment dari siswa-siswa yang lainnya, siswa saya ini berada di level 5 Bu menurut saya. Karena untuk menggabungkan huruf sepertinya seperti NY dan NG ini Bu yang masih agak belum bisa. Dan pada aspek menulis pun siswa tersebut masih kurang ketika saya tes dengan mendikte satu persatu kata demi kata Bu. Baik Pak, menurut Bapak bagaimana kondisi belajar siswanya Pak ketika di rumah? Saya sudah melakukan kunjungan home visit ke rumah siswa yang satu ini, Bu. Kondisi belajar murid saya terus terang saja sangat kurang ketika di rumah. Saya pernah melakukan kunjungan ke rumahnya dan ibu bapaknya setiap harinya berjualan di pasar. Sehingga orang tua tidak bisa mengontrol anaknya belajar ketika di rumah, Bu. Itu sepertinya, Bu. Oh iya, berarti kurangnya support dari orang tua ya Pak ya.
Apa Ya. yang akan Bapak lakukan nih untuk membantu murid Bapak dalam hal membaca dan menulis? Saya akan memberikan bimbingan di samping nanti mungkin saya juga akan meminta bantuan dari tim kabupaten. Dalam hal ini adalah wabil khusus di MGMP Bahasa Indonesia. Alhamdulillah sudah ada tim khusus yang dinamakan dengan tim klinik baca, yaitu tujuannya adalah memberikan pembelajaran dengan metode tertentu sehingga anak tersebut nantinya akan diberikan treatment untuk bisa membaca lebih lancar. Dan untuk itu nanti juga saya akan memberikan pelajaran membaca dan menulis 10 menit Ibu di jam istirahat atau jam setelah pulang sekolah, Bu. Ya. Lalu apa nih rencana Bapak untuk kedepannya? Baik Ibu, kalau ditanya rencana tentunya saya akan berkoordinasi. Yang pertama tentunya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi juga dengan rekan sejawat saya, dan yang terpenting itu tadi Bu, koordinasi sebagai dokternya. Nah, dokternya untuk bahasa Indonesia adanya di klinik baca, supaya bimbingan khusus dalam membaca dan menulis pada anak yang satu ini bisa diteruskan nanti atau sepertinya berjenjang Bu, supaya nanti di kelas 8 ini tidak terulang kembali. Baik, berarti Bapak akan berkoordinasi ya Pak ya? Iya Bu. Kapan nih Pak rencananya? Rencana yang akan Bapak laksanakan? Untuk melakukan bimbingan kepada anak saya yang satu itu, insya Allah akan saya laksanakan secepatnya Bu, setelah nanti saya berkoordinasi dengan rekan sejawat saya dan yang barusan yang tadi saya sebutkan sebelumnya, di dalamnya rekan guru dan tim dari klinik baca, dan yang paling khusus adalah nanti kita juga akan kerjasama juga dengan kedua orang tuanya Bu. Ya, baik. Menurut Bapak, dalam hal ini, siapa nih yang akan membantu Bapak melaksanakan rencana-rencana Bapak? Tentunya kalau ditanya siapa yang membantu, tentunya semua pihak Bu, baik rekan sejawat, kepala sekolah, lalu tim yang akan membantu untuk bisa mensupport dari anak-anak yang saya sebutkan tadi Bu. Tentunya motivasi yang Bapak Kepala Sekolah juga berikan kepada kami nanti akan menjadi pegangan kami untuk bisa melangkah menentukan yang terbaik untuk yang satu anak ini Bu. Alhamdulillah ya Pak, berarti Bapak sudah ada gambaran untuk bagaimana cara mengatasi siswa Bapak tersebut. Semoga apa yang sudah dibicarakan kali ini bisa membantu memecahkan permasalahan Bapak. Mungkin cukup ya Pak ya, sampai di sini perbincangan kita. Semoga apa yang kita sudah bicarakan atau diskusikan bisa membantu atau memberi solusi untuk Bapak sendiri. Dan semoga kedepannya ada perkembangan yang lebih baik atas murid-murid Bapak. Baik, Ibu, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbicara dan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang akan saya lakukan ini berdampak baik untuk murid saya itu, Bu. Iya, sama-sama nih Pak. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang kembali ya Pak. Mungkin dicukupkan ya Bapak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita masuk yang kedua ya Pak? Tag yang kedua ya Bu ya? Iya. Bentar, Bu. Bisa mulai Bu, mangga Bu. Iya, boleh Pak.
Berarti dimulai dari Bapak, saya dulu ya. Iya, Ibu dulu. Assalamualaikum nih Pak Atun. Waalaikumsalam Ibu Amel. Gimana kabarnya Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu Amel? Alhamdulillah Bapak sangat baik. Iya nih Pak, saya ada yang ingin dibicarakan nih Pak, sepatah dua patah kata sama Bapak. Baik Ibu, kira-kira dalam hal apa ya Bu ya? Iya nih Pak, saya ada permasalahan sedikit nih Pak di kelas saya. Ini Pak, ada salah satu anak yang kurang bisa menerima materi yang saya sampaikan di dalam kelas, Pak. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika ada siswa yang mengalami hal demikian, Bu? Tentunya sangat jengkel ya, Pak. Ya manusiawi lah, Pak. Karena kita sebagai guru sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi ada 1-2 siswa yang tidak bisa menerima proses pembelajaran itu dengan baik. Nah, jika Ibu Amel sudah tahu demikian, menurut Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan murid Ibu tersebut bisa melakukan hal demikian, Bu? Ya, baik Pak. Jadi setelah saya melakukan berbagai penelitian, bertanya kepada teman-temannya, kemudian bertanya kepada orang tua, melihat kondisi di rumahnya seperti apa, ternyata anak tersebut keseharian di rumahnya itu hanya bermain gadget, Pak. Dan itu sampai larut malam. Mengakibatkan ketika anak tersebut sudah masuk belajar di pagi hari, anak tersebut merasa lelah dan ngantuk, sehingga proses pembelajaran yang saya berikan tidak bisa diterima oleh anak tersebut. Seperti itu, Pak. Oh, berarti kendalanya adalah anak tersebut ketika di rumah sering membuka HP dan bermain gadget ya, Bu? Iya, Pak. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut, Ibu? Ya, saya tentunya akan memberikan motivasi kepada anak tersebut supaya dikurangilah bermain gadgetnya, bermain gamenya, supaya ketika proses pembelajaran di sekolah bisa mereka terima dengan baik. Seperti itu, Pak. Tadi di depan Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu sudah berkomunikasi dengan orang tua, Bu ya? Iya, betul, Pak. Nah, lalu bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut, Bu? Ya, saya pasti akan selalu berkomunikasi ya Pak dengan orang tua siswa, tentunya dengan cara bisa pemanggilan ya Pak, pemanggilan orang tua ke sekolah, atau saya yang berkunjung ke rumah siswa tersebut, mencari informasi-informasi mengenai keadaan proses pembelajaran di rumahnya seperti apa. Seperti itu, Pak. Nah, setelah Ibu mengetahui hal tersebut, apa rencana Ibu ke depannya? Ya, rencananya saya akan selalu berkoordinasi dengan orang tua siswa supaya bisa saling koordinasi lah. Saya mengingatkan di sekolah, kemudian orang tua siswa atau orang tua murid mengingatkan ketika di rumah, supaya anak tersebut tidak terlalu lama atau terbiasa dalam bermain game. Nah, dalam bermain game di sini yang mengakibatkan keadaan tersebut dia kelelahan karena faktor bermain gamenya terlalu larut malam. Proses pembelajaran pun tidak bisa diterimanya karena anak tersebut mengantuk. Jadi tentunya faktor orang tua sangat berpengaruh dalam hal ini, Pak. Baik, Ibu Amel, lalu apa rencana Ibu ke depannya dan kapan dimulainya, Bu? Ya, rencananya akan segera ya Pak, akan segera saya mulai. Tentunya satu, koordinasi dengan kepala sekolah, karena kita kan
memiliki kepala sekolah. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai guru, kepala sekolah harus mengetahuinya. Kemudian saya koordinasi juga dengan guru kelas yang lain supaya ada pengetahuan guru yang lain bahwa kondisi belajar siswa tersebut yang sedang bermasalah di sini seperti itu ketika di rumahnya, supaya bisa berjenjang proses pembelajaran lebih baiknya seperti itu, Pak. Baik Ibu, Ibu juga barusan sudah mengatakan bahwa Ibu juga sudah koordinasi dengan kepala sekolah, sudah koordinasi pula dengan rekan sejawat. Adakah koordinasi yang lainnya, Bu, yang kira-kira bisa membantu menyelesaikan permasalahan siswa tersebut? Iya, Pak. Koordinasi yang lainnya ya tentu dengan teman-temannya juga, karena kebanyakan teman-teman yang lain yang bisa kita bisa meminta bantuannya ketika di luar sekolah. Jadi saya koordinasi dengan teman-temannya, dengan orang tua siswa, guru, dan kepala sekolah. Seperti itu, Pak. Baik, Ibu Amel, kita barusan sudah berdialog, berkomunikasi, mencari solusi atas permasalahan yang sudah Ibu Amel sampaikan kepada saya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan barusan akan bisa membantu memecahkan permasalahan yang Ibu Amel hadapi saat ini. Mudah-mudahan kedepannya siswa Ibu bisa terselesaikan, ya Bu. Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas waktu dan sudah bisa meluangkan waktunya untuk kita berbincang hari ini, Bapak. Sama-sama Ibu Amel. Ya. Deal berarti sudah 2 ya Bu ya? Iya, waktunya gimana Pak? Kita udah habis ya Pak? Iya, tadi Papa Sil bilang apa ya? Iya, nggak kedengeran Pak, tadi ketimpa sama suara kita. Itu rekamannya harusnya mah diberhentiin aja apa gimana ya? Nggak tahu Pak. Nah, saya lihat chat dulu Pak, barangkali ada informasi. Tidak ada, tapi di chat juga Pak. Lembar refleksi Bu. Hah? Oh, diisi Pak berarti? Ya. Coba Pak diklik Pak, diisi. Masih loading Pak, Bapak bisa masuk tidak Pak? Bisa, tapi belum bisa buka gini. Berarti kita pilih yang mana ya? Coba Bu Amel. Yang